1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat yang keempat berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa artinya Injil? Injil adalah kabar baik, good news. Tetapi pada zaman itu sebenarnya Injil diberitakan ketika sebuah pasukan memenangkan peperangan. Pada zaman dulu tidak ada berita yang bisa diterima dengan cepat seperti zaman sekarang. Belum ada internet, belum ada telepon, belum ada yang namanya media massa, medsos yang terkenal seperti sekarang ini. Jadi kalau pasukan dikirim untuk berperang dan memenangkan peperangan, maka salah satu prajurit yang memenangkan peperangan ini, dia harus bawa yang namanya kabar baik. Kata Yunani adalah euangelion. Jadi ketika tentara ini bawa kabar baik, dia berlari berkilo-kilometer, bermil-mil, ini seperti kayak lari maraton, katanya ini cikal bakalnya lari maraton. Maka pelari ini ketika masuk pintu gerbang kota, dia akan berteriak, euangelion, 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 kabar baik, kabar baik, kabar baik. Dan seluruh kota bersuka cita. Jadi inilah pengertian Injil. Kabar baik buat kita saudara, bukan sekedar kita mendapatkan pekerjaan yang baru, rumah yang baru, sepatu yang baru, sesuatu yang baru. Tapi kabar baik yang kita terima adalah ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib dan dia bangkit untuk memberikan kita keselamatan. Inilah kabar baik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam suasana menjelang kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya, kita diingatkan akan Injil kabar baik, Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mungkin berapa minggu terakhir ini kita dibombardir dengan berita-berita yang menakutkan karena ada yang namanya pandemik virus corona. Tapi biarlah pada Jumat Agung dan Paskah ini kita mendapatkan Injil Yesus Kristus. Kita mendengar kabar sukacita bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, nanti pada tanggal 10 April dan pada tanggal 12 April kami akan melayani Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Kita masih mengikuti anjuran pemerintah kita supaya kita tetap di rumah. Jadi pada tanggal 10 April kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan roti dan anggur, bisa berbentuk biskuit atau sepotong crackers untuk pengganti roti kalau tidak ada roti di rumah. Hanya cukup sepotong saja. Dan yang namanya sirup, kalau tidak ada yang namanya anggur, sirup manis seperti teh juga boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti pada tanggal 10 April persiapan hati kita untuk memperingati Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada tanggal 12 April kami juga akan melayani Bapak Ibu sekalian dalam ibadah service online, di mana Bapak Ibu sekalian akan mengikuti ibadah Paskah di rumah masing-masing. Kami akan melayani Bapak Ibu sekalian pada hari Jumat Agung, ibadah jam 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Demikian juga Paskah, 3 ibadah juga, 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Saya percaya walaupun kita masih tetap tinggal di rumah, sukacita dari Tuhan Yesus menguasai hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom.